Perkenalkan, saya Aisyah Ilham Nur Basit. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Purworejo, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Semester 3, NIM saya 232160015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya artikel sebagai pengganti UAS perkembangan peserta didik dengan judul Peran Orang Tua dalam Perkembangan Anak pada usia sekolah dasar. Masa sekolah dasar adalah periode krusial dalam perkembangan anak. Pada periode ini, anak mulai mempelajari keterampilan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Jika tidak adanya peran serta orang tua, maka akan terjadi keterlambatan pembelajaran yang akan mempengaruhi keberhasilan akademik anak di kemudian hari. Seperti yang dijelaskan oleh Abraham Maslow dalam teori kebutuhan dasar Maslow atau yang sering dikenal dengan hierarki kebutuhan Maslow, bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam membantu anak memenuhi semua tingkatan kebutuhan. Dengan memenuhi kebutuhan dasar hingga mendorong anak mencapai aktualisasi diri, orang tua dapat mendukung anak berkembang menjadi individu yang sehat, percaya diri, dan mampu mencapai potensi terbaiknya. Seperti kasus pada Ananda Ainun Ilham Nur Basit, usia 10 tahun, duduk di bangku Sekolah Dasar Negeri 1 Bukateja, kelas 4. Menurut Abraham Maslow dalam teori kebutuhan dasar Maslow atau hierarki kebutuhan Maslow, terbagi menjadi 5 tingkatan dasar, yaitu digambarkan dalam segitiga. Yang paling mendasar ada fisiologis, kemudian rasa aman, sosial, penghargaan, dan yang terakhir itu ada aktualisasi diri. Fisiologis, Ananda Ainun terpenuhi karena orang tuanya selalu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan fisiknya, seperti makanan, minuman, tempat tidur, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Setelahnya ada rasa aman. Ananda Ainun memiliki orang tua yang selalu memastikan adanya kamar sendiri agar anak merasa aman dan nyaman ketika akan belajar atau melakukan aktivitas lainnya. Orang tua tidak melarangnya bermain handphone ataupun bermain dengan temannya setelah pulang sekolah dengan aturan yang sudah ditentukan, seperti setelah zuhur untuk tidur siang dan setelah maghrib jadwalnya belajar. Orang tua juga sudah memahami gaya belajar Ananda Ainun, yaitu gaya belajar visualisasi. Media belajar yang digunakan adalah dengan menonton penjelasan materi di YouTube, karena Ainun lebih mudah memahami ketika belajar visual daripada dijelaskan oleh ibunya. Tentunya tetap didampingi dengan sang ibu saat pada belajar. Tingkatan ketiga ada sosial. Ananda Ainun berasal dari keluarga yang lengkap dan harmonis, sehingga sang anak menjadi anak yang lembut dalam tutur katanya dan hatinya sangat sensitif. Apabila ada yang bernada kasar sedikit, ketika berbicara dengannya, dia akan mudah nangis. Pertemanan sekolahnya pun bisa dibilang banyak dan sehat. Selalu ada penghargaan setiap pembagian raport atau Ainun mengikuti perlombaan seperti lomba nari dan lomba pramuka. Orang tua selalu mensupport dan memberikan tawaran hadiah yang apapun ia inginkan. Tingkatan teratas ada aktualisasi diri. Dengan terpenuhinya semua kebutuhan yang ada di bawahnya, Ananda Ainun dapat meraih prestasi juara kelas secara berturut-turut dan selalu menang dalam ajang perlombaan, serta menjadikan pribadinya yang ceria dan aktif. Kesimpulan. Nah, bisa disimpulkan bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam perkembangan anak. Dengan terpenuhinya semua kebutuhan perkembangan anak, menjadikan anak yang lebih ceria dan dapat mengekspresikan dirinya pada lingkungan luar. Sebaliknya, apabila salah satu kebutuhan perkembangan anak tidak terpenuhi, akan menjadikan anak yang murung,
dan susah dalam mengekspresikan dirinya di lingkungan luar.